lagi bareng saya tuan rumah Ane Riangga, dan senang sekali setelah vakum agak lama ya, dengan adanya lockdown dan adanya PSBB di wilayah Surabaya dan sekitarnya, akhirnya Rumah Kata kembali dibuka. Cie, senang deh, aku tepuk tangan sendiri. Yeay. Tapi yang jelas, yang namanya tuan rumah akan senang sekali kalau ada tamu yang datang. Dan hari ini sudah ada yang datang di sini. Ada Aulia Manaf. Selamat datang. Selamat pagi Mbak Ana. Iya, baiklah. Jadi ini Aulia Manaf, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ngapain aja selama 1 bulan 2 bulan ini, sebelum 1 bulan 2 bulan kemarin, dengan adanya lockdown, adanya COVID-19? Pokoknya sih lebih banyak waktu bersama keluarga ya. Lebih banyak waktu sama keluarga. Karena kan nggak bisa kemana-mana. Tapi makin produktif nggak sih bikin karya-karya tulis lainnya? Iya, soalnya sih terus berusaha produktif ya, terus berusaha meskipun agak-agak berat juga gitu loh. Apa tuh yang bikin berat? Yang bikin berat ya mungkin banyak ide yang masih ada kendala-kendala gitu loh, untuk riset atau untuk apa, mau jalan kemana juga nggak bisa gitu. Oh iya, benar banget ya. Iya ya, kalau mau menghasilkan karya tulis terus kita nggak bisa melakukan riset pun juga kayaknya nggak afdol tulisannya ya. Iya, betul. Iya, benar banget. Oke, Aulia Manaf, ini karena aku tahu banget kamu punya banyak karya tulis ya. Dulunya kamu dikenal sebagai seorang penulis karya-karya dewasa gitu ya. Terus kalau sekarang ini yang paling baru aku dengar-dengar katanya kamu lagi bikin buku karya anak-anak ya? Cerita Ramadan, banyak hikmah di balik setiap kisah. Ini untuk anak-anak? Iya, betul. Iya, untuk anak-anak. Jadi gimana nih ceritanya buku? Kenapa boleh dong diceritain transisi kamu dari karya dewasa untuk dewasa dengan untuk karya maksud aku dari karya dewasa menuju ke karya anak-anak. Kenapa langsung berubah jalur begitu? Oke. Begini, sebenarnya kalau nulis ini kan cerpen ya, cerpen anak ya. Sebenarnya kalau nulis cerpen anak itu saya sudah lama, sekitar tahun 2013. Kalau nulis cerpen dewasa kan tahun 2010 saya nulis ya, di Radar Bromo, Jawa Pos. Terus juga setelah itu beberapa tahun kemudian 2013, saya berpikir gimana sih untuk mencari tantangan baru gitu ya. Saya bikin cerpen anak. Nah, waktu itu saya juga belajar gitu ya, belajar nulis cerpen anak yang baik itu seperti apa, dan bagaimana caranya menyampaikan pesan yang baik untuk menumbuhkan karakter anak gitu kan. Nah, 2013 saya kirim ke Radar Bojonegoro, Jawa Pos juga. Nah, itu cerpen pertama anak itu langsung dimuat gitu. Saya kirim, terus ternyata dimuat di Radar Bojonegoro gitu. Jadi saya berpikir, oh ternyata saya bisa gitu. Saya bisa nulis cerpen anak. Gitu. Bisa ya nulis cerpen anak, karena karyanya pun juga akhirnya diterima juga, mendapat respon positif begitu ya. Betul. Jadi itu beberapa cerpen sering saya kirim sampai sekitar sekarang mungkin sekitar 8 cerpen mungkin ya. Sekitar 8 cerpen sudah dimuat di Radar Bojonegoro. Dan itu bikin saya yakin saya bisa nulis cerpen anak gitu, karena nggak mudah gitu loh. Bener, kalau menurut saya sih lebih mudah nulis cerpen dewasa daripada nulis cerpen anak gitu. Letak nggak mudahnya itu di bagian mana nih? Yang nggak mudahnya itu di bagian kita menyampaikan pesan yang tidak menggurui gitu ya, dengan bahasa yang dipahami anak-anak gitu. Karena kalau orang dewasa cenderung malah menggurui ya ke anak-anak gitu ya. Bener, bahasanya harus benar-benar bahasa yang mudah dipahami anak-anak gitu. Kalau kita nulis cerpen dewasa kan terserah gitu ya, mau bahasa apa kayak mau apa gitu, cara menyampaikan tinggal melihat segmen ceritanya aja apa gitu, cerpen remaja atau apa gitu kan, tinggal menyesuaikan ya. Tapi kalau untuk anak-anak itu benar-benar kita harus
ada apa ya, effort ya istilahnya. Ada effort tersendiri gitu bagaimana kita menyampaikan pesan itu gitu. Padahal kita sendiri dulu pernah jadi anak kecil juga gitu ya. Benar, jadi kayaknya back lagi ke masa anak-anak gitu, kembali lagi ke masa anak-anak gitu ya. Gimana kita berbahasa, bagaimana kita ngobrol tuh gimana sih gitu ya. Terus bagaimana dua anak yang ngobrol itu seperti apa, itu kan juga harus tahu gitu. Padahal itu dulu pernah dilakukan. Benar. Iya. Jadi kalau memang Aulia bilang kalau apa ya, pengen ada pesan yang disampaikan untuk anak-anak begitu ya, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak ya, tanpa menggurui dan lain-lain. Jadi sebenarnya dalam cerpen anak-anak yang berjudul Cerita Ramadanku itu tadi, apa pesan yang ingin disampaikan? Oke, ini mau sedikit ini ya, saya mau cerita sedikit tentang muncul ya. Ini sebenarnya kan sebelum Ramadan ini sudah ada satu teman yang jadi proyek buku ini, Mbak Ratna itu ngajak teman-teman, siapa nih yang mau ikutan bikin antologi kumpulan cerpen anak gitu. Nah kebetulan saya juga, oke lah, saya ingin dapat tantangan ini, gimana sih bikin buku anak terus dan gitu. Sorry, agak diulangi lagi. Aulia nggak dengar suaranya, putus-putus tadi. Oh gitu. Oke. Jadi gimana cara ngadepi tantangan ini gitu untuk membuat buku cerita Ramadan anak gitu. Jadi saya oke lah, saya mau gitu. Jadi ini ada 14 cerpen di sini yang ditulis sama teman-teman. Kebanyakan sih teman-teman ini alumnus backcraft writerpreneur Surabaya. Iya. Gitu, jadi yang ikut. Ini Cerita Ramadanku ini adalah kumpulan cerpen-cerpen itu ya. Nah kalau cerpen kamu sendiri judulnya apa? Judulnya Foto Keluarga. Foto Keluarga. Judulnya Foto Keluarga. Kaitannya apa tuh sama Ramadan? Nah ini cerpen-cerpen di sini kan banyak sekali ngasih apa ya, pelajaran atau hikmah untuk anak-anak, untuk menumbuhkan karakter baik. Ada yang suka berbagi, bagaimana caranya mengajarkan anak-anak suka berbagi ya. Terus juga ikhlas menjalani puasa Ramadan itu seperti apa. Gitu. Jadi macam-macam ceritanya. Nah, kalau cerpen saya yang berjudul Foto Keluarga itu menceritakan tentang seorang anak yang sedih karena ada tugas dari sekolah mengumpulkan foto keluarga gitu. Kan ada ya memang ya, saya ini diangkat dari kisah nyata juga sih gitu. Ada seorang anak yang dapat tugas dari sekolah ngumpulin PR, mengumpulkan foto keluarganya gitu. Jadi dia sedih karena ibunya sudah meninggal gitu. Bagaimana caranya dia mengumpulkan foto gitu loh. Sedangkan halo Kak Aulia? Ya, halo. Gimana? Iya. Ya. Dia harus apa ya? Sebenarnya takut gitu loh. Cara mengumpulkan foto, sedangkan ibunya sudah meninggal, dia hanya tinggal bersama neneknya. Jadi ini takut campur sedih sebenarnya ya. Takut nggak bisa ngumpulin tugas, sedih karena memang jadi teringat kalau dia sudah sebatang kara gitu ya kan? Ya gitu. Tinggal sama ayahnya saja, sama neneknya gitu. Oke. Bagaimana caranya nenek dan ayahnya itu meyakinkan tidak ada. Halo Kak Aulia? Jadi bisa ini apa, cari tempat di atas mana begitu ya, biar suaranya nggak putus-putus. Oke. Iya. Sudah ya. Iya, oke, udah. Jadi adalah tugas ayah dan neneknya untuk meyakinkan bahwa nggak ada keluarga yang sempurna gitu. Oke. Jadi pada endingnya si anak ini bisa mengerti gitu bagaimana sebuah keluarga itu dibangun dari cinta dan kasih sayang antara dan dia nggak sedih lagi gitu. Ceritanya gitu. Oke.
seperti itu. Iya, jadi kurang lebih seperti itu ceritanya. Nah, nanti kita bakalan ngobrol lagi yang jelas. Pendengar, jangan lupa untuk dengerin Pro 2 FM 95,2 dan juga bisa mengakses ini gitu ya, mengakses Rumah Kata bisa melalui update terus postingan dari RRI Surabaya, IG ya. Lalu juga bisa lewat YouTube di RRI Surabaya dan juga bisa lewat podcast di RRI Kas. Kamu masih dengerin juga Pro 2 FM? Ada satu lagu yang bakalan diputerin. Kita dengerin dulu. Menurut kamu hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Ini lanjutin lagi ngobrol tadi soal cerpen, kumpulan cerpen anak yang di cerita Ramadanku itu tadi ya. Tadi kamu cerita tentang cerpen yang kamu tulis berjudul Foto Keluarga. Nah, ini yang aku mau tanyain sekarang, kenapa sih kamu tertarik untuk bikin karya tulis anak gitu, cerpen anak, bikin cerpen anak? Kenapa tuh? Kenapa tertarik ya? Karena bukan minim sih kalau menurut saya. Sebenarnya banyak sekali buku-buku anak di toko-toko buku itu ya. Cuman untuk memberikan bagaimana membangun karakter anak yang memang harus terus dikembangkan gitu, buku-buku anak. Jadi kami dan teman-teman, saya dan teman-teman ingin memberikan alternatif bacaan gitu ya. Ingin memberikan alternatif bacaan yang variatif kepada anak-anak, bagaimana mengembangkan karakter-karakter baik, itu aja. Sebenarnya sudah banyak, apalagi buku-buku ini ya, picture book seperti buku-buku cerita yang bergambar, itu kan banyak ya, banyak sekali. Mulai dari buku Batita, Bawa 3 tahun itu sudah ada, terus buku balita itu juga sudah banyak. Dan ini buku yang saya tulis dengan teman-teman cerita Ramadan ini untuk SD. Ini pembacanya SD gitu, karena sudah sedikit gambar, soalnya sudah ilustrasinya gitu, maksudnya gambarnya ada ilustrasi, cuman tidak berwarna. Kan kalau balita dan batita itu kan ilustrasinya harus berwarna ya, harus full color gitu. Ya memang kalau anak-anak tuh pembaca anak-anak cenderung untuk menyukai buku-buku yang bergambar seperti itu. Tulisannya malah nggak kebaca, bacanya suka dikit gitu ya kan, suka lihat gambarnya. Ini memang untuk anak SD memang tulisannya lebih banyak, gambarnya sedikit gitu. Oke, jadi itu ya. Terus gini nih, kalau ngomongin soal menulis, kayaknya kamu udah jago banget nih. Tapi sebenarnya nggak jago-jago amat lah. Iya jago dong, udah karya-karyanya diterbitin gitu kan. Yang jadi pertanyaan adalah gimana sih kamu memulai sebuah memulai untuk menulis begitu. Latar belakang kamu dulu itu apa gitu loh, yang mendasari kamu sampai bisa menulis begitu. Ngapain juga nulis, kenapa nggak juga nyanyi, kenapa juga nggak jadi atlet misalnya. Ya kan? Latar belakang ya, latar belakang kenapa suka nulis gitu. Nah, saya lulus SMA itu, kalau nggak salah pernah cerita sama Mbak Ana dulu di interview. Oh iya? Pernah, saya tuh siaran di radio. Oke. Terus gimana? Diingetin lagi, oke. Ya siaran, terus scriptwriter, musik director gitu. Kebanyakan sih scriptwriter, makanya saya tugasnya kan tiap hari nulis gitu kan. Habis itu, terus saya kok penasaran gimana sih cara bikin cerpen gitu ya. Kok ada orang yang ada koran tiap minggu yang sehalaman penuh gitu ya, terus dimuat dan ada pembacanya gitu loh. Saya tuh penasaran, ini ternyata
setiap minggu itu saya baca gitu, baik itu apa namanya Kompas, Jawa Pos kayak atau apa gitu ya, radar-radar gitu saya baca gitu. Saya ternyata seneng gitu. Ternyata kok menarik ya gitu. Ada sebuah nuansa kehidupan yang berbeda dari kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Yang namanya cerpen minggu itu kadang apa fantasi, imajinasi yang liar atau seperti apa gitu ya. Kok bisa ya ada orang yang bikin cerita seperti ini gitu. Nah, itu yang bikin saya penasaran gitu. Gitu. Jadi saya suka nulis ya, nulis itu makanya nulis skrip itu kan, skrip siaran, nulis skrip apa gitu. Pokoknya nulis ya. Nggak jauh-jauh dari tulis gitu ya. Bener. Iya tiap hari nulis skrip iklan, apa skrip siaran itu. Terus saya pikir-pikir gimana ya caranya bikin cerpen gitu ya. Nah, terus tahun 2010 itu saya nyari informasi gitu kan. Pada waktu itu kan Facebook udah mulai ini ya, udah mulai rame gitu ya. Udah mulai rame. Terus ternyata di sana ada, saya browsing ada pelatihan bikin cerpen bersama Asma Nadia waktu itu di Surabaya. Lupa aku tempatnya di mana itu. Terus jadi itu sekitar seminggu sebelum acara ya. Terus saya pikir wah ini asik nih, saya mau ikut ini gitu. Asma Nadia yang nulis ini apa namanya? Iya. Apa sih nama bukunya aku lupa. Pokoknya Love Spark in Korea. Oh iya yang aku lihat filmnya bukan baca bukunya. Yang Morgan Oy itu kan yang main. Itu belum 2010 belum ada, ini belum nulis Love Spark in Korea kan, masih belum. Jadi waktu itu aku tertarik, oh iya gimana ya cara bikin cerpen ya. Nah makanya saya ikutan, soalnya kan di Surabaya deket gitu. Jadi ya udah deh ikut gitu, gimana, penasaran aja gitu. Nah, dan saya nggak nyangka pada waktu itu 50 orang lebih yang ikut pelatihan, mulai dari anak-anak sampai dewasa sampai ibu-ibu. Dari segala segmen umur ya, gitu. Dari segala genre ya, umur. Dari segala umur, bener. Saya nggak nyangka gitu. Ternyata banyak juga ya yang pengen nulis gitu. Saya pikir nggak sebanyak itu gitu, ternyata banyak. Nah, berawal dari langkahmu yang itu akhirnya kamu bisa menghasilkan berapa karya sampai sekarang? Yang apa, yang dimuat atau yang semua? Maksudnya yang dimuat aja ya? Boleh, yang dimuat atau boleh. Gimana? Sebenarnya kamu gini, jadi bikin saya bertanya-tanya, kamu udah bikin banyak berapa karya emangnya? Maksudnya dalam bentuk buku atau cerpen? Buku dan cerpen. Kalau cerpen sih yang saya buat itu malah tahun 2010 itu ya, setelah pelatihan langsung saya praktekkan. Itu langsung dimuat di Radar Bromo Jawa Pos waktu itu. Dan dari situ aku percaya kalau oh iya aku bisa gitu aja gitu loh. Meskipun nggak dapat apa namanya, maksudnya dapat duit kan, dapat duit juga. Cuman duit itu bukan masalah gitu loh. Yang penting apresiasi bahwa karya kita itu dimuat dan dibaca oleh orang lain, itu kan sudah apresiasi yang luar biasa gitu. Benar, udah kayaknya rasanya berbunga-bunga banget tuh kalau karya kita dibaca gitu banget, kan. Benar, udah seneng banget gitu loh. Lebih dari duit berapapun gitu kayaknya. Jadi setelah itu saya bikin terus, dimuat, ada yang nggak dimuat, ada yang dimuat, ada yang enggak gitu. Jadi terus saya bikin, ya sampai hari ini tahun berapa ya? Bentar. Bukuku yang Salah ke Aku itu saya kumpulin gitu ya, cerpen-cerpen yang dimuat itu saya kumpulin jadi buku. Gitu. Siap. Saya kumpulin jadi buku. Ini ada 22 cerpen dalam satu buku. Itu dikumpulin jadi satu buku gitu. Siap. Nah, sebelum buku ini, sebelum kumpulan cerpen saya, itu saya juga nulis antologi bareng teman-teman. Jadi ada banyak buku sudah ya antologi. buku yang kamu tulis, karya tulis yang kamu tulis begitu ya. Cerpen. Nah, ada juga yang kisah nyata gitu. Jadi antologi kisah nyata, beneran kisah nyata terus dikumpulin ada. Wih gila nih anak penggila nulis ini Aulia ya. Aulia jeda dulu sebentar ya. Oke, Sobat kreatif, kita langsung aja dengerin track
berikut ini tetap di Pro 2 FM. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Balik lagi sama Aulia. Mana penulis yang bertransisi? Penulis yang sudah banyak menghasilkan karya tulis begitu ya. Dan juga saat ini lagi karya terakhirnya ini adalah cerpen berjudul Foto Keluarga yang ada dalam kumpulan cerpen Cerita Ramadanku. Banyak hikmah di balik setiap kisah. Halo? Ya, oke. Ya. Aulia masih dengar suara aku? Iya, masih. Oke. Tadi udah ngobrolin panjang lebar soal karya-karyanya, sudah ngobrolin soal latar belakangnya begitu ya. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah apa kamu semulus itukah kalau nulis? Apa nggak punya kendala begitu? Oh, kalau kendala sih banyak ya. Ini aja aku nulis novel, masih juga ini mandek. Maksudnya sebenarnya cerita dari awal sampai akhir sampai ending udah tersusun rapi ya outline-nya. Cuman ya kendala ada pandemi ini juga itu tadi nggak bisa kemana-mana untuk mengembangkan cerita yang sudah aku susun itu, gitu. Jadi masih tetap berusaha untuk tetap berkarya begitu ya? Oke. Dan untuk untuk dunia literasi nih di Jawa Timur, menurut seorang Aulia Manaf ini gimana? Udah sudah berkembangkah atau masih apa harapan kamu terhadap dunia literasi di Jawa Timur? Halo, Aulia? Gimana? Harapan kamu di dunia literasi Jawa Timur? Sebenarnya sih dunia literasi Jawa Timur udah bagus ya, udah bagus banget gitu. Banyak sekali komunitas-komunitas yang sudah muncul, munculnya itu 5 tahun, 10 tahun terakhir tuh udah banyak banget gitu. Jadi itu juga sudah berkembang bagus. Ada teman saya di Surabaya, Malang, terus juga ada di Tuban, itu juga banyak bikin taman baca seperti itu. Jadi sudah berkembang bagus kalau menurut saya. Oke, sudah berkembang bagus. Dan tadi juga kalau ngomongin soal kendala, kalau di masa pandemi ini kesusahannya adalah untuk bisa riset gitu ya. Nah, sementara kalau untuk kendala lainnya gitu ya, untuk kayak ditolak gitu sama penerbit, pernah nggak sih ngerasa perasaannya gimana waktu ditolak begitu? Kalau ditolak sih ya nangis bombay atau langsung putus asa, udah deh nggak usah nulis lagi gitu? Enggak juga.
Kalau memang mayor publishing itu nolak, sebenarnya kan masih banyak sekali alternatif gitu zaman sekarang. Ada yang saya juga nulis di platform digital di storyal.co, terus ada juga Wattpad. Karena sekarang ada banyak ya. Jadi kita tetap bisa mengekspresikan karya kita itu di platform digital seperti itu gitu. Walaupun harus di penerbit gitu ya kan? Betul. Yang penting nulisnya. Bener. Jadi tetap atau juga di indie publishing. Itu masih ada alternatif yang lain masih banyak. Gitu. Bagi tipsnya dong. Nggak perlu nangis ya. Jadi bagi tipsnya dong kalau gitu supaya tetap terus berkarya, hempaskan jauh-jauh yang namanya kesedihan atau keputusasaan kalau misalnya ditolak sama penerbit begitu. Ada nggak sih tips dari seorang Aulia Manaf? Tips? Ya tipsnya ya tetap semangat aja, tetap cari ide gitu ya. Setiap hari kita akan menemukan ide-ide baru di lingkungan sekitar kita gitu. Jadi itu tetap, atau juga ketika kita lihat-lihat browsing Instagram punya temen atau browsing di mana, atau juga saya pernah juga bikin review di sebuah akun YouTube gitu, saya review di blog saya gitu, auliamanaf.com. Itu saya nge-review film yang barusan saya tonton gitu. Jadi tetap kita otak kita harus tetap jalan gitu loh, ngasih opini-opini yang ada di sekitar kita gitu. Tetap jadi harus abis nonton film saya nge-review, terus abis nonton YouTube saya nge-review gitu aja. Tetap latihan gitu ya, tetap nulis. Bener. Jadi jangan sampai vakum. Gitu loh. Oke. Jangan sampai vakum. Atau nulis status. Oh iya benar. Nulis status di medsos ya kan? Di medsos, di Instagram, Facebook atau di mana lah terserah gitu. Itu juga sebuah menulis ya. Itu juga latihan, bener. Saya kan juga gitu, kadang nulis status caption gitu agak panjang, kadang juga kalau malas nggak terlalu panjang gitu. Lah kalau untuk melawan rasa malasnya sendiri gimana? Kadang-kadang kan ada penulis-penulis gitu ya, sebenarnya itu dia punya ide gitu ya, tapi kadang-kadang susah untuk susah untuk dituangkan dalam tulisan begitu ya. Tapi akhirnya malah kemakan sama malasnya, ya udahlah ntar aja gitu. Padahal dia sebenarnya punya ide gitu. Gimana nih cara ngelawan rasa malasnya? Kalau saya sih nulis ini biasanya kan nulis di note ini ya, di note HP gitu kan, kadang ada ada ide gini, saya ketik memonya gitu. Ya, oke. Memonya itu, terus kadang kalau di mana gitu lagi di jalan atau ada bawa buku kecil gitu, agenda kecil gitu ya, jadi ditulis aja sama pulpen gitu, ditulis di buku. Jadi ketika kita butuh gitu ya, itu tinggal buka aja gitu, karena suatu saat itu penting juga gitu loh, data-data itu penting juga. Jadi tetap ditulis gitu. Kalau enggak ya lupa kan. Iya benar. Jadi manusia kan gampang lupa. Ditulis aja dulu ide-ide yang udah keluar. Jangan dibiarkan hempas, ambiar, hilang gitu, melayang gitu ya. Tapi malah ditulis dulu. Nanti suatu saat kalau butuh juga bisa dibuat ide lagi gitu ya. Iya. Terus kalau secara penokohan gitu gimana sih untuk nulis gitu, untuk menentukan penokohan ini karakternya gimana gitu, kamu ada kendala nggak? Pernah ada kendala nggak? Gimana kendala apa? Kendala untuk penokohan. Untuk penokohan. Halo. Kendala untuk apa? Penokohan. Iya. Oh, ini sih yang juga salah satu yang butuh saya pelajari lebih jauh lagi gitu ya, tentang penokohan, tentang karakter gitu. Karena memang tidak mudah menciptakan satu karakter yang kuat, yang pembaca itu akan ingat gitu loh, ingat dengan kuat sebuah karakter itu. Itu memang yang terus saya pelajari. Oke. Gitu. Bagaimana menciptakan sebuah karakter yang kuat. Oke. Ya udah, terima kasih ya Aulia udah datang di Rumah Kata. Akhirnya kelar juga kita ketemu, kangen-kangenan setelah lama tak berjumpa. Walaupun lewat
media video call kayak gini ya. Oke deh. Makasih banyak. Ya wes, kalau gitu Aulia terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Ya, bye. Usai sudah Rumah Kata kali ini, thank you. Jangan lupa selalu pantengin perkembangan Rumah Kata di IG, postingan IG RRI Surabaya, YouTube RRI Surabaya, dan juga bisa lewat podcast di RRI Cast. Bye-bye.